Om Swastiastu, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Putu Dita Pratiwi dengan NIM P071340181140. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan proposal karya tulis ilmiah saya. Yang terhormat, Ibu Ninyoman Astika Dewi, Magister Biomedik. Yang terhormat, Ibu Dr. Igusti Agung Dewi Saryati, Magister Biomedik. Dan yang terhormat, Ibu Luh Puturinawati, Sarjana Sains. Dalam video ini, izinkan saya mempresentasikan proposal karya tulis ilmiah saya yang berjudul Gambaran Kadar Glukosa Darah pada Penderita Hipertensi di Puskesmas 2 Mendoyo. Adapun yang melatar belakangi proposal ini, berdasarkan data WHO tahun 2015, ada sekitar 1,13 miliar orang mengalami hipertensi. Dengan kata lain, 1 dari 3 orang terdiagnosis hipertensi. Berdasarkan angka kejadian tersebut, diperkirakan pada tahun 2025 ada sekitar 1,5 miliar orang yang akan menyandang hipertensi dan 10,44 juta diperkirakan meninggal setiap tahunnya akibat hipertensi dan juga komplikasi-komplikasi lainnya. Sementara itu, secara nasional, menurut hasil Riskesdas tahun 2018, menunjukkan bahwa prevalensi penduduk yang menyandang hipertensi di Indonesia sebesar 34,11%. Yang dimana prevalensi penduduk pada perempuan lebih tinggi dibandingkan prevalensi hipertensi pada laki-laki. Berdasarkan data yang sama, yaitu Riskesdas tahun 2018, prevalensi hipertensi di Provinsi Bali menurut kategori usia lebih dari 18 itu mencapai 29,97%, yang apabila hal ini dibandingkan dengan data Riskesdas pada tahun 2013 menunjukkan adanya peningkatan prevalensi hipertensi. Kemudian, berdasarkan profil kesehatan Provinsi Bali pada tahun 2019, Kota Denpasar menduduki peringkat pertama sebagai daerah dengan prevalensi hipertensi tertinggi di Provinsi Bali, sedangkan di Kabupaten Jembrana itu menempati posisi ke-7 dalam jumlah atau prevalensi hipertensi di Provinsi Bali. Adapun fokus penelitian ini adalah pada penderita hipertensi dikarenakan selain prevalensinya yang meningkat pada setiap tahun dan juga cukup tinggi, kondisi ini umumnya jarang menimbulkan gejala, sehingga para penderita hipertensi seringkali tidak menyadari bahwa dirinya memiliki tekanan darah tinggi. Dan jika hal ini dibiarkan lebih lama tanpa mendapatkan pelayanan yang tepat, maka hipertensi ini dapat memicu atau menjadi salah satu faktor risiko munculnya komplikasi-komplikasi lain. Salah satunya ialah diabetes mellitus. Secara teori, tekanan darah tinggi dapat menyebabkan terjadinya resistensi insulin yang memungkinkan terjadinya peningkatan glukosa darah. Sehingga orang yang menderita hipertensi memiliki risiko untuk mengalami diabetes mellitus. Dengan tingginya kadar glukosa darah akibat resistensi insulin yang dihasilkan karena tekanan darah tinggi atau hipertensi, maka seseorang dapat mengalami hiperglikemia. Hiperglikemia yang berkepanjangan dan juga tidak mendapatkan penanganan dapat menyebabkan kerusakan organ dan juga jaringan. Salah satu penelitian terdahulu yang telah dilakukan di antaranya adalah dilakukan oleh Febiola pada tahun 2020, yang dimana dari 30 penderita hipertensi, 9 diantaranya memiliki kadar glukosa darah normal, sedangkan 21 lainnya memiliki kadar glukosa darah yang tidak normal. Penelitian lain yang juga dilakukan oleh Yunia Putri pada tahun 2016 menunjukkan bahwa penderita hipertensi mengalami peningkatan kadar glukosa darah secara klinis sebesar 33,3%. Adapun rumusan masalah yang muncul setelah penjabaran atau latar belakang tersebut adalah bagaimanakah kadar glukosa darah sewaktu pada penderita hipertensi di Puskesmas 2 Mendoyo. Tujuan dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan juga tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah untuk mengetahui gambaran kadar glukosa darah sewaktu pada penderita hipertensi di Puskesmas 2 Mendoyo. Sementara itu, tujuan khususnya itu terdiri dari yang pertama adalah mengidentifikasi karakteristik pasien hipertensi di Puskesmas 2 Mendoyo menurut usia, jenis kelamin, dan juga pekerjaan. Yang kedua, itu adalah mengukur kadar glukosa darah sewaktu pada penderita hipertensi di Puskesmas 2 Mendoyo. Dan yang terakhir adalah mendeskripsikan kadar glukosa darah sewaktu pada penderita hipertensi di Puskesmas 2 Mendoyo berdasarkan karakteristik. Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi manfaat praktis dan juga manfaat teoritis. Untuk manfaat teoritis,
Melalui penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan dan juga pengalaman dalam bidang penelitian ilmiah, khususnya penelitian yang terkait dengan penata laksanaan hipertensi. Untuk manfaat secara praktis, yang pertama adalah bagi masyarakat. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan gambaran kadar glukosa darah sewaktu pada penderita hipertensi. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian dalam menyelenggarakan kebijakan atau pelayanan kesehatan terhadap pasien-pasien hipertensi. Dan yang terakhir, kepada mahasiswa dapat digunakan sebagai referensi penelitian terkait dengan kadar glukosa darah sewaktu pada penderita hipertensi. Pada bab 2, yaitu kajian pustaka, saya bagi ke dalam 3 subbab. Yang pertama adalah membahas terkait dengan glukosa darah. Glukosa darah sering digunakan sebagai parameter dalam mendiagnosis ataupun screening kejadian diabetes mellitus. Jenis pemeriksaan glukosa darah dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pemeriksaan glukosa darah puasa, pemeriksaan glukosa darah sewaktu, dan pemeriksaan glukosa darah 2 jam postprandial. Subbab yang kedua adalah membahas terkait dengan hipertensi. Hipertensi adalah suatu kondisi di mana seseorang memiliki tekanan darah sistolik yang lebih besar dari 140 mmHg dan juga tekanan darah diastolik yang lebih besar dari 90 mmHg. Hipertensi ini merupakan salah satu penyakit yang disebabkan secara multifaktorial. Dan subbab yang terakhir adalah membahas terkait dengan hubungan antara glukosa darah dan juga hipertensi. Dalam beberapa kasus, hipertensi dan juga diabetes mellitus sering ditemukan dalam keadaan yang bersamaan, sehingga sering terjadi tumpang tindih antara diabetes mellitus dan juga hipertensi dalam etiologi dan juga mekanisme penyakit. Namun secara umum, obesitas, peradangan, stres oksidatif, dan juga resistensi insulin menjadi penyebab umum dari hipertensi maupun diabetes mellitus. Pada bab 3 akan membahas terkait dengan kerangka konsep. Adapun kerangka konsep dapat dilihat pada tayangan slide, yang dimana kadar glukosa darah sewaktu itu adalah kadar glukosa darah yang dapat diukur setiap waktu tanpa adanya syarat puasa. Kadar glukosa darah sewaktu ini dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, baik itu faktor internal ataupun faktor eksternal yang memungkinkan seseorang memiliki kadar glukosa darah normal adapun tinggi. Yang dimana kadar glukosa darah sewaktu ini akan kita ukur pada penderita hipertensi. Karena menurut beberapa studi dan juga beberapa penelitian serta teori dikatakan bahwa memang ada hubungan yang cukup signifikan antara tekanan darah seseorang dengan kadar glukosa darah seseorang. Dan khususnya yaitu yang akan kita teliti adalah pada hipertensi. Untuk variabel penelitian, jadi variabel penelitian dalam proposal ini adalah kadar glukosa darah sewaktu pada penderita hipertensi. Untuk definisi operasional, yang pertama adalah penderita hipertensi. Penderita hipertensi di sini adalah pasien ataupun responden yang memiliki tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan juga tekanan darah diastolik yang lebih dari 90 mmHg yang akan dikategorikan ke dalam hipertensi ringan, sedang, ataupun hipertensi berat. Definisi yang kedua itu adalah terkait kadar glukosa darah sewaktu. Kadar glukosa darah sewaktu adalah kadar glukosa darah yang dapat diukur setiap waktu tanpa syarat puasa, yang dalam penelitian ini akan diukur menggunakan alat PO-CT dengan menggunakan sampel darah kapiler dan akan dikategorikan ke dalam kategori normal ataupun tinggi. Yang ketiga itu adalah usia. Usia adalah lama waktu hidup sejak dilahirkan, yang akan kita kumpulkan datanya menggunakan kuesioner. Yang keempat itu adalah ada jenis kelamin. Jenis kelamin di sini adalah atribut-atribut fisiologis dan juga anatomi yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Data ini akan diperoleh melalui pengisian kuesioner oleh responden. Dan yang terakhir itu adalah pekerjaan. Pekerjaan di sini yang dimaksud adalah kegiatan utama yang dilakukan oleh responden, yang kemudian responden mendapatkan upah dari kegiatan tersebut. Sama dengan variabel sebelumnya, variabel ini akan diperoleh melalui kuesioner yang diberikan kepada responden. Pada bab 4 itu akan membahas mengenai metode penelitian. Yang pertama adalah terkait dengan jenis penelitian. Jadi jenis penelitian yang saya ambil itu adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Untuk alur penelitian, jadi yang pertama itu adalah pengisian informed consent pada responden, yaitu penderita hipertensi yang telah setuju untuk ikut penelitian ini. Kemudian setelah itu adalah pengisian kuesioner untuk memperoleh beberapa data yang diperlukan, lalu pengambilan sampel darah kapiler. Sampel darah kapiler ini diambil dari 30 orang yang menderita hipertensi. Kemudian kita ukur menggunakan alat PO-CT dan kita kategorikan apakah
kadar glukosa darah sewaktu tersebut termasuk normal atau tinggi, kemudian kita analisis. Untuk tempat penelitian, jadi tempat penelitian ini dilakukan di Puskesmas 2 Mendoyo kepada penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan di puskesmas tersebut. Untuk waktu penelitian itu adalah berkisar pada bulan Februari hingga bulan April 2021. Untuk populasi dan juga sampel penelitian, jadi populasi dalam penelitian ini itu adalah seluruh penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas 2 Mendoyo. Jumlah pasti untuk populasi ini baru bisa diperoleh setelah kita mengurus surat izin untuk melakukan penelitian ataupun pengambilan data di puskesmas tersebut. Untuk sampel penelitian, yang pertama adalah terkait dengan besar sampel. Jadi umumnya dalam suatu penelitian itu sering digunakan besar sampel yaitu minimal 30 sampai dengan 500. Kemudian sesuai dengan pertimbangan biaya, waktu, dan juga tenaga. Jadi di sini saya menentukan untuk besar sampel penelitian dalam karya tulis ilmiah ini adalah sebesar 30 sampel, yaitu 30 orang penderita hipertensi. Kemudian untuk teknik samplingnya, di sini saya menggunakan teknik purposive sampling, yaitu suatu teknik penentuan sampel yang didasarkan kepada kriteria ataupun seleksi khusus, sehingga di sini ada kriteria inklusi dan juga kriteria eksklusi. Untuk kriteria inklusi, jadi yang pertama itu adalah para penderita hipertensi yang bersedia menjadi responden dan kemudian bersedia mengisi inform consent. Yang kedua itu adalah penderita hipertensi yang berusia lebih dari 25 tahun atau sama atau lebih dari 25 tahun, kemudian penderita hipertensi yang bersedia mengisi kuesioner, dan yang terakhir itu adalah karena sekarang pandemi itu penderita hipertensi yang tidak memiliki gejala COVID-19. Sedangkan untuk kriteria eksklusi, yang pertama itu adalah penderita hipertensi tidak dalam keadaan sakit, dan yang kedua penderita hipertensi yang mengetahui bahwa dirinya memang memiliki riwayat diabetes mellitus. Untuk jenis data yang dikumpulkan, jadi di sini ada data primer. Data primer itu meliputi identitas responden dan juga hasil pemeriksaan kadar glukosa darah sewaktu responden. Untuk data sekunder itu adalah berupa rekam medik atau riwayat hipertensi yang dimiliki oleh responden. Untuk metode pengumpulan data, untuk data primer kita peroleh dengan menggunakan metode wawancara bersamaan dengan pengisian kuesioner untuk memperoleh data seperti identitas responden sekaligus menjelaskan kepada responden mengenai tujuan dan juga maksud penelitian. Kemudian untuk data primer juga kita peroleh melalui pemeriksaan menggunakan alat POCT untuk mengetahui kadar glukosa darah sewaktu dari responden. Untuk data sekunder ini kita peroleh melalui catatan rekam medis responden yang tercatat di Puskesmas 2 Mendoyo. Untuk instrumen penelitian, jadi di sini adalah ada alat dan juga bahan yang kita gunakan untuk memeriksa kadar glukosa darah sewaktu, kemudian ada inform consent, kuesioner, dan juga alat untuk dokumentasi. Untuk alat, jadi alat yang diperlukan diantaranya itu adalah yang pertama itu adalah alat POCT atau alat ukur glukosa darah, kemudian ada lancet, ada autoclick, dan juga ada reagen stick glukosa. Untuk bahannya itu yang pertama adalah sampel darah kapiler, kemudian alkohol swab 70% dan juga kapas steril. Untuk prosedur kerja, jadi di sini ada dua prosedur utama. Yang pertama itulah pengumpulan data responden, yaitu meliputi identitas dan juga data-data lainnya. Yang kedua itu adalah proses atau prosedur pemeriksaan kadar glukosa darah sewaktu. Adapun prosedur dalam pemeriksaan kadar glukosa darah sewaktu, yang pertama itu adalah menggunakan alat pelindung diri. Terlebih sekarang adalah masa pandemi sehingga alat pelindung diri merupakan protokol kesehatan yang wajib. Kemudian kita siapkan alat dan juga bahan yang diperlukan. Setelah alat dan bahan siap, kita ambil lancet, kemudian kita masukkan ke dalam autoclick dan kita atur tingkat kedalamannya. Setelah autoclick siap, kita siapkan POCT. Jadi kita keluarkan keping kode yang terdapat di dalam box, kemudian kita masukkan ke dalam alat, dan alat akan otomatis hidup, kemudian menampilkan sebuah nomor kode. Selanjutnya, kita cocokkan nomor kode yang muncul pada display tersebut dengan yang tertera di dalam box ataupun botol. Setelah nomor kodenya sesuai, kita ambil kembali keping kode tersebut dan kita masukkan ke dalam tempat yang aman. Setelah itu kita ambil satu strip tes glukosa dan kita masukkan ke dalam alat. Setelah alat POCT siap, kita persiapkan untuk mengambil sampel darah kapiler. Jadi kita pilih lokasi penusukan itu adalah pada lokasi jari tengah ataupun jari manis. Setelah kita menentukan lokasi yang akan diambil atau ditusuk, kemudian kita lakukan desinfeksi dengan menggunakan alkohol 70% dan kita tunggu hingga alkohol pada jari tersebut mengering.
Setelah alkohol kering, kita lakukan penusukan dengan menggunakan lancet. Untuk darah kapiler yang keluar pertama kali itu kita hapus dengan menggunakan kapas steril. Kemudian yang digunakan untuk pemeriksaan itu adalah tetesan darah yang kedua, yang kemudian kita dekatkan dengan strip test pada alat POCT, dan setelah darah itu menyentuh strip test, maka secara otomatis alat akan melakukan hitung mundur, dan setelah hitung mundur selesai, maka hasil akan muncul pada display. Setelah hasil muncul pada display, maka kita ambil strip glukosa tersebut, kemudian kita buang ke dalam tempat yang telah kita tentukan sebelumnya, dan alat akan otomatis mati kembali. Selanjutnya, kita bereskan kembali alat-alat yang sudah kita gunakan, misalnya seperti lancet, kita dapat masukkan ke dalam sharp container. Selanjutnya itu adalah pengolahan dan juga analisis data. Setelah data kita peroleh, maka kita akan mengelompokkan data. Kemudian data-data tersebut akan kita olah sesuai dengan yang ingin kita dapatkan dalam penelitian ini. Kemudian kita akan sajikan data-data tersebut. Data tersebut dapat ditampilkan dalam bentuk grafik ataupun tabel yang kemudian dinarasikan. Baik, kepada para penguji, demikianlah presentasi proposal karya tulis ilmiah saya yang berjudul Gambaran Kadar Glukosa Darah Sewaktu pada Penderita Hipertensi di Puskesmas 2 Mendoyo. Selama penyampaian, jika memang ada yang kurang berkenan atau mungkin ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih, dan akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.